Oke. Rodok banter mawon, Mas. Niki pertanyaan kula salah nama kula Gunawan Jakarta. Pertanyaan kula Jakarta. Nggih, saking Jakarta. Tebih kula. Niki gawe sak. Nggih, Mas. Niki ngapunten sing sebelah sing kurun niki asmane sinten? Kula Mas Agung. Oh, Mas Agus sing kiri sinten niki? Mas Paisu. Oh, ganteng tenan. Kula pertanyaan sing mau sing dibahas Mas. Sik to Mas, yo sing digandeng iki cukur kene tok to Mas. Aku kan yo ora ngono lho. Wae Mas. Iya. Ya ampun Rin. Kula bahas masalah sing diwengket kuwi napa? Jalan goyang. Jalan goyang. Pengertian jalan goyang niku kalau sudah kena, apakah kalau perempuan sudah kena itu pasti kena? Kan ada yang mental. Oh, iki tak wacana kok ora kena-kena apa ora mandi, apa kurang garam apa kurang uyah. Lah kalau sudah kena apakah jelas itu udah pasti terkepeh-kepeh apa tekel-lepek niku. Pertanyaan kula dalam dilema energi yang masuk ke dalam jiwa itu energi apa? Nggih. Nggih, sembah nuwun Mas Gunawan. Mas Gunawan dari Jakarta, Pak Budi. Cuman beliau tidak mau ditampilkan ke sini. Sik tak Mas Gunawan ini jauh-jauh dari Jakarta untuk menanyakan, hanya untuk menanyakan keris jalan goyang. Setelah menanyakan dia langsung pulang ke Jakarta lagi. Iya. Saking penasaran. Ini saking sektine. Mas sing nyuting. Mengaten Mas Gunawan. Dados apapun itu, media apapun kalau sudah kena targetnya, kalau udah saklek plek kena titik sarinya, enggak bisa berkutik. Berarti jelas jelas ampuh banget nih. Nggih, jerah terkeplek-keplek dan nyawang liyane niku kayak tahi benan. Misalnya kula sing ngecake nggih, ngecakne duit, saya punya media jaran goyang. Saya cake ning si A dan itu ceweknya Mas Agung misalnya. Saya kenal pun tidak, yang penting saya tahu wajahnya, yang penting kula semerep wajahe. Niku saya tak program. Entah melalui mimpi, melalui nopo niku sampai akan bingung, gelisah. Wah, aku kelingan wong iki dan secara tidak langsung sebetulnya ekstrim. Dan sebetulnya saya tidak mau menjabarkan di sini karena itu ekstrim. Nek wong ngomong jere jaran Semar Mesem ekstrim, yang paling ekstrim itu jalan goyang. Karena dia akan lupa segalanya. Yang ditahu yang misalkan saya yang menuju nggih. Saya tok yang tahu, meskipun dia tidak pernah mengenal saya. Dan saya itu bisa membuktikan nih. Cuman tetap niku ada benusiku, ada konsekuensi ke saya pribadi. Saya akan mengalami, ya saya akan bayar. Dengan cara apa saya juga akan bayar. Terus makanya jalan goyang itu tercipta dari keris lurus yang diluk menjadi 7 untuk. Jadi harus fokus dulu. Nggih. Karena targetnya udah kena ke si Mas Agung, meskipun pacaran beberapa tahun, iki hilang Mas Agung. Dia nggak akan kenal, sebatas tahu Agung, tapi dia merasa tidak akan pernah mencintai dia. Yang dia cintai saya dengan asumsi saya kulo nyugesti, kulo nyipto, kamu itu harus kan jaringan juga menciptakan. Aku nyenengi awakmu, kita berusaha menciptakan ruang. Jadi aku nggih dalan, kowe kenal aku wis suwi. Ngoten ada proses ngoten. Kowe kenal aku wis suwi. Kowe ra iso urip karo wong lanang nek ora karo aku. Dan itu ada di mantranya. Sampai ada bahasa lali anak, lali bojo, lali bopo, lali biyung. Bahkan orang tuanya itu dilupakan. Neng ora lali karo jabang bayiku. Senajan toh kowe iku ora kenal aku. Meskipun kamu tidak pernah mengenal aku secara jasmani dan rohani. Cuman dalam hidupmu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah bahagia kalau kamu tidak pernah hidup dengan diriku. Kan ketemu turu tangekno, ketemu tangi lakono, ketemu naku mandekno. Oh, leren-leren yang burung ketemu karo jabang bayi kan ngoten. Nek kamu tidur, kamu nggak akan pernah bisa tidur kalau tidak denganku. Kamu tidak akan pernah bangun tanpa mengingat wajahku. Maknanya seperti itu. Jadi tanpa kita mengenal si target atau si target itu tidak pernah mengenal kita, itu kena ekstrim itu jalan goyang. Itu dan pas ajian jalan goyang Mas ya. Jalan goyang. Ajian jalan goyang. Ajian jalan goyang. Ya itu. Kalau dikeris beda lagi ya. Beda, ya tergantung yang punya. Misalkan yang punya Mas Agung. Mas Agung cuma tahu bahwa keris jalan goyang ini bisa
menjadi sarana media untuk pengasihan tingkat tinggi, terutama untuk lawan jenis, dikutuki minyak dan lain-lain. Kena nokai ya mbel gedes, bluk, bluk. Lek kamu tidak mempunyai jiwa penciptaan, jiwa sugesti, ya kudu nyipto mas, kudu nyipto, dan itu harus kita apa di dimensi suwung dulu, suwung baru dia menciptakan sesuatu. Tak sebut jabang bayine si A ngono kuwi, terus kuwi adus nengah latar, ora usah karo goyang ini mas, nggih. Diguyang, ora usah goyang, tak goyang jabang bayine ngene, lek kodame mlayu mas. Goyang kan diguyur maksudnya. Diguyur. Lah kok gak duwe adab ngene, nyeluk energi positif karo ngene-ngene. Asu. Mekaten anu Mas Gunawan. Oh, jadi saya paham. Jadi tentang jaran goyang itu ada mitos tersembunyinya lah. Jadi ada budaya yang tersembunyi yang jarang orang tahu, tapi bisa dinikmati kalau sudah kena. Iya. Tapi kalau belum kena, pasti itu belum merasakan nikmatnya itu. Betul. Dan kenapa saya kok bisa ngomong kayak gitu? Saya 3 kali mempraktekkan itu. Saya tuh terlahir juga bukan kok nakal sebetulnya. Ya apa-apa nakal lah Pak Budi. Cuma saya ingin membuktikan, mosok ya aku gak kenal karo wong kae iso kena. Tak praktekkan dengan lakuku itu sendiri, jaran goyang, bukan ndek keris loh ya. Dengan ritual. Karena punya keris pun kalau jiwa kita masih kosong, hanya berhalusinasi, nggak punya daya cipta yang tinggi, ya sama saja dengan bluk. Sama dengan Mas Agung tadi itu punya ninja 500 cc, cuman wani ini dia munggo Mio yang lajunya cuman nggak sampai 100. Jadi percuma nggak kanggo Pak. Jadi harus punya daya cipta yang kuat, sugesti yang kuat. Itu emang harus dilalui dengan jumeneng pangreman batin, mantap kunci seperti itu. Terus ini mau membandingkan pertanyaan, apakah sampai-sampai ada perbandingan tentang pertanyaan dari teman-teman rekan pengunggah itu menjatuhkan menggunjing masalah keris jaran goyang, keris ini harus diapain, apakah itu harus dibalas dengan kenikmatan semata apa hanya dibiarkan aja? Mboten dados ngaten. Kebanyakan mereka yang mereview keris itu nggih nuwun sewu sangat. Itu hanya kulitnya saja yang dikupas. Bahwa keris ini bisa ini, keris rezekian ini bisa seperti ini, tanpa dipahami bagaimana cara untuk kita menyalurkan energi seperti itu. Misalnya, kowe lek pengen cepet Mas, aja nggo Mio, nggo ninja. Cuma nggak dikasih tahu nek ninja iku enak koplinge, kan ngoten. Masuke personalnya itu bukan cuman yang arep tapi arep buri-buri. Dan bahkan lek Mio iku kan gak ono personalnya Mas, otomatis garek jeng ngene ya, iku nggak dijabarkan salah itu. Cuma diomongno sing menanamkan sugesti, tapi tidak mengarahkan seperti apa sugestinya, harus kita mengenak target. Cuma kayak sugesti, nah sampean duwe iki wis to, yakino keris iki iso gawe ngene. Kan keyakinan semu. Pembodohan, nek kula niku pembodohan. Lho, kok iso ngono, Mas? Ngene. Ya kan ngoten. Tak sentil hatimu. Ini media, Bro. Sak canggih-canggih alat ini, kalau sampean masih bodoh, ya nggak canggih alat ini. Belah bapakku tuh dulu orang keren Mas, dukun yang internasional, pakai HP Android. Lah kayak saya nek gambare wong ning kono bingung, goib menurut dia. Karena makanya untuk paham ini harus ya sesuai dengan zaman sekarang ini dijabarkannya. Kan mekaten. Nek namung mengasih edukasi keris jaran goyang salah satu media keris pengasihan yang tingkat tinggi untuk memikat lawan jenis atau bos atau pengasihan dan lain-lain. Terus piye cara menggunakannya? Nggak perlu diapa-apain, cukup ditaruh di minyak itu asu itu sebetulnya. Pasti ada tata caranya. Ya ada. Dan di YouTube ini ciri Mas? Pusaka Bumi Wengker. Di Pusaka Bumi Wengker itu 50% bahkan 70% mengasih edukasi secara perawatan secara jobone, juga secara perawatan kerohaniannya. Iya. Bahkan juga ada cara ada kudu lungguh seperti apa itu ada di sini. Mungkin diklaim sama orang-orang, alah bocahnya kuru, jek enom rapi. Apa iya kan ngoten niku apa iya.
kowe gak nggo pikiran, mencerna dia membukakan pikiran. Yaitu salah satu kebodohan yang sampean pelihara. Mental panjenengan itu masih tipis. Nek pengen buktekne kan sudah bolak-balik toh Mas. Rene yo kan. Sampean pengen membuktikan apa? Kesini kan ngoten toh Mas. Bahkan sampean bolak-balik nantang ngoten niku. Cuman nek ada saprek kesini kan aku nggak enek kan. Jadi sampean sanggup jawab. Mekaten Mas Gunawan. Oke, ini mohon maaf berhubung sudah pagi saya pamitan, minta maaf Nggih. yang sebesar-besarnya. Siap. Pasti saya unik, ini kisah ini unik dan sangat bisa dinikmati kalau paham, kalau tidak paham bisa berantakan. Iya. Tapi mohon Iya. maaf yang- Iya. Bahasane sederhana ning yo nempeleng aku yo kan. Asline ngene jenengan. Ning sampean hati-hati Mas, lek ngomong ojo ngawur. Nek kanggo paham iku alhamdulillah, kan ngoten to. Nek kanggo gak paham sampean dicep neko-neko ngono bahasane kuwi. Ini ngapunten saderenge. Nggih, siap nggih. Mas Gunawan sembah nuwun, nggih. 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 Siap. Malah fokusnya ke jaran goyang dino iki ya. Iya. Enggak apa-apa Man, nanti dipakai judul jaran goyang ya enggak apa-apa. Cuman juga diselipkan dengan paham yang lain. Ngono ae Mas Agung. Aku ya wis luwe iki pengin mbok tokokno nasi pecel. Wayahnya madang ini. Ya sekiranya mungkin sudah cukup Mas itu apa yang jenengan sampaikan, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Gunawan yang memberi sebuah pertanyaan yang Ya. luar biasa. Nggih, istimewa. Jauh-jauh dari Jakarta ke Ponorogo hanya untuk menanyakan keris jaran goyang. Dan setelah itu Pertanyaan pulang itu- kembali ke Jakarta. pertanyaan luar biasa Ya, ini. itu. Nggih. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada Amin. malam hari ini. Satu, Mas Tunggu. Salam budaya rayu rahayu. Rahayu Mardika.